dalam bidang musik pun ada 9 macam hak ekonomi. 9 macam ekonomi hak. Salah satunya adalah yang namanya performing right. Oke. Atau hak mengumumkan ya. Untuk tampil berarti ya, untuk Untuk menampilkan kalau lagu kita tersebut. dikumandangkan di usaha-usaha yang bersifat komersial. Oke. Misalnya dikumandangkan di restoran, di televisi, di radio, Atau di event kayak di stage pun. di konser. Ya. Nah ini perlu diatur perizinannya secara kolektif. Nah ini jadi trauma bagi yang belum bayar. Benar. Jadi begini, Lesson learn lah ya jadinya. Sebenarnya ada hikmahnya, begitu Miga Cuan bayar, itu berbondong-bondong yang lain bayar. Hey Mindshifters, welcome back to Mindshift. Apa kabar? Udah cukup lama gak ketemu. Gue Kavin Sultan, kenalan lagi buat yang belum pernah. Di Mindshift kita bakal ngobrol-ngobrol soal banyak banget topik dari seni, sains, ekonomi, bahkan seninya juga dibagi-bagi lagi. Sekarang kita mau ngomongin soal musik. Dan di hari yang spesial ini kita kedatangan Om Chandra Darusman, seorang musisi legendaris Indonesia. Halo Om, nice to meet you. Kavin Sultan, apa kabar? Alhamdulillah Nice baik. to meet you also. Terima kasih banyak atas kesempatannya Om. Kita mungkin mau ngobrol-ngobrol kali ya soal hal yang cukup jadi hot topic beberapa waktu yang lalu gitu. Dan memang mungkin ini juga jatuhnya ekspertisnya Om Chandra sendiri. Soal ya mungkin nanti kita akan kuliti perlahan-lahan soal royalties dan contohnya hak kekayaan intelektual dan lain-lain. Dan mungkin di the precipice of kedatangannya AI yang akan ya mendisrupsi atau membantu kita semua, entahlah, terutama di bagian seni ya, dampaknya terhadap para pelaku seni. Tapi mungkin without further ado kita akan mulai Mindshift hari ini. Sikat dimulai dengan dari Om Chandra dulu. Silakan perkenalkan Om Chandra kepada teman-teman Mindshift. Ya, terima kasih Kavin sudah mengundang saya. Saya Chandra Darusman. Saya hobi musik. Saya juga main musik juga, ya, mencipta lagu. Pernah bergabung dalam beberapa band, antara lain Casero di tahun 80-an dan Karimata. Ya. Kalau Casero sebuah vokal group, kalau Karimata sebuah band jazz fusion instrumental. Saya juga arranger, tapi setelah belakang ini saya lebih banyak berkecimpung di bidang organisasi, baik itu mengelola para pencipta lagu maupun juga bekerja di lembaga PBB yang mengurusin soal HAKI. World Intellectual Property Organization selama 18 tahun. Sekarang saya sudah kembali ke Indonesia dan ingin mengabdi ya dan menerapkan ilmu-ilmu yang alhamdulillah saya sempat pelajari di PBB maupun juga di negara-negara lain. Jadi mudah-mudahan dengan HAKI yaitu hak kekayaan intelektual Indonesia bisa lebih maju lagi. Amin. Singkatnya begitu. Amin. Om, tanya pertanyaan icebreaker dulu kali ya. Terakhir dengerin lagu apa Om? Terakhir dengerin lagu, bahkan bikin lagu ya. Bikin lagu. Namanya Salah Sendiri. Salah sendiri. Bikin ya, bukan denger ya, bikin ya. Tentang apa tuh? Tentang apa? Salah Sendiri tentang gini, sebenarnya semacam otokritik kita sebagai negara, sebagai bangsa. Kenapa belum semaju Jepang, Korea? Kenapa gitu? Ya, karena salah sendiri. Self-explanatory ya? Maksudnya apa? Ya karena kita kurang manage, kurang baik ya. Terus ada penyalahgunaan uang ya, karena korupsi sana sini. Kalau yang edukasi juga. Edukasi ya, kurang pendidikan, belum semaju negara maju. Jadi selama 80 tahun ini ya kita belum maju, walaupun sudah mencapai tingkat tertentu yang ya cukup baik, tapi belum semaju yang kita harapkan. Kenapa? Ya salah sendiri. Iya, setuju sih. Nah untuk itu saya juga kasih solusi. Ya, selain bikin lagu untuk otokritik, saya bikin buku tentang bagaimana Indonesia bisa lebih maju, yaitu dengan berinovasi dan berkreasi. Ini sebenarnya salah satu alasan kenapa kita ngobrol hari ini. Ini dia bukunya. Ini dia. Jadi ini sebenarnya buku ini judulnya Invisible Cycles. Ini ditujukan untuk generasi muda. Oke. Ini buku yang baru Om terbitkan ya? Baru ditulis bersama dengan Mas Agung ya? Agung Setiowibowo. Ya. Dirilisnya tanggal 21/8/2025 pas ulang tahun saya. Jadi lagu dan buku saya rilis pas ulang tahun. Momentous occasion ya, pas banget. Jadi ini tentang memantik inovasi dan kreasi untuk kemajuan. Jadi supaya Indonesia lebih maju lagi,
dan generasi Kavin nanti pada ulang tahun Indonesia ke-100 udah menjadi negara maju. Amin, amin, amin. Aku sebenarnya sebelumnya mau berterima kasih lagi nih ke Om Chandra udah sempat dibocorin di spill ya kalau kata anak sekarang, di spill dikit nih naskah atau manuskrip awal dari buku ini. Betul. Aku juga jadinya berkesempatan nulis testimoni ya. Iya betul, di belakang ada testimoni Kavin Nah, Sultan ini. itu. Terima kasih banyak Om. Saya terima kasih. Dan apa ya dari yang aku baca gitu dari sini ya ini cukup menarik sih dan yang aku suka itu di beberapa chapter tengahnya kan ya ada chapter-chapter yang memang sifatnya tuh studi kasus. Iya Iya betul. kan Betul, kayak emang ya ngomongin soal sebenarnya Big Four ya ada betul. Apple dan lain-lain Iya, gitu. betul. Kayak emang apa sih inovasi-inovasi dan invensi yang mereka terapkan gitu. Betul. Kalau misalkan kita mulai kupas sedikit nih Om. Ya. Invisible Cycles nih dari judulnya sendiri tuh maksudnya apa sih? Siklus-siklus tak kasat mata nih apa nih? Jadi kalau dilihat juga dari covernya ya, ini ada seperti sepeda gitu ya, ada 2 roda, 2 siklus. Jadi begini, singkatnya di negara-negara maju itu ternyata mereka itu menjalankan siklus inovasi dan siklus kreasi. Maksudnya apa? 2 siklus nih ya? 2 siklus. Okay. Siklus yang tidak terlihat, tidak kasat mata, makanya invisible. Oke. Maksudnya apa? Gampangnya begini, kalau dibilang teknologi, itu dimulai dengan riset. Research, bikin satu prototipe produk, terus meminta perlindungan, kemudian setelah perlindungan rights dan patent gitu, ya. Terus Setelah perlindungan dimasukin, dicari business modelnya untuk masuk ke pasaran. Ya. Nah, apapun teknologi itu ada juga yang menguntungkan. Nah, kalau menguntungkan itu sebagian keuntungannya dipakai untuk research lagi. Untuk menghasilkan produk-produk baru. Dan ini siklus ini berjalan dengan baik di negara maju untuk bidang teknologi. Bidang kreasi juga gitu, invisible cycles kan double ya. Satu inovasi, satu kreasi. Sama seperti kita kalau bikin lagu, bikin album, ya kita dapat perlindungan haki, masukin atau mengembangkan perusahaan, masuk ke pasar, sebagian keuntungan pakai lagi untuk produksi. Kan ini siklus nih. Iya. Jadi berarti emang analogus ya kedua itu. Iya, persis. Jadi makanya 2 siklus tak kasat mata yang membuat negara maju. Dan di sini dikupas bagaimana jalannya siklus itu. Sih. Berarti emang sebenarnya kalau misalkan kita lihat nih dikotomi ini ya yang sebenarnya mungkin seringkali dianggap sebagai suatu hal yang jatuhnya dichotomized gitu. Ini sains dan teknologi yang sifatnya rigid gitu. Betul. Sementara ini the humanities, the arts gitu dan musik. Tapi sebenarnya setelah dilihat lagi dengan kiasannya Om Chandra tadi, dua-duanya tuh mengalami siklus yang sebenarnya nggak jauh berbeda gitu. Betul sekali. Dan di sini emang eksplor paralel tersebut ya. Betul. Dan sebenarnya bukannya di Indonesia nggak terjadi siklus ini. Terjadi, tapi tidak sebaik, tidak selancar, tidak sebesar seperti negara maju. Nah makanya generasi Kavin lah yang nanti akan membuat siklus ini lebih baik lagi, lebih lancar lagi, lebih besar lagi supaya Indonesia maju. Amin. Tapi tantangan terbesarnya berarti apa Om di Indonesia? Apakah kayak nih dari yang aku baca ya, industrinya, industri manufakturnya melemah gitu. Itu satu. Terus apakah kedua ya mungkin kulturnya sendiri gitu yang mungkin nggak terlalu mengedepankan budaya research gitu ya atau apa sifatnya yang memang mengelukan kebaruan itu mungkin kurang disorot gitu ya. Tapi menurut Om Chandra sendiri kayak gimana? Iya, makanya ada banyak faktor sebenarnya. Makanya saya kupas di sini ya. Misalnya antara lain, kalau kita mengadakan research gitu, itu dananya harus cukup. Nah, Indonesia tuh alokasi dananya tuh kurang untuk research. Ya, kalau misalnya negara-negara maju itu ya kira-kira mengalokasikan 2-3% dari produk domestik bruto. Ya, dari kekuatan ekonomi kita gitu, 2-3%. Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 0,002%. Wow, jauh sih. Jauh kan? Jadi hasilnya juga sedikit dong. Iya, jauh sih. Itu baru dari dana riset. Kemudian kehidupan para riset juga ya kurang dihargai gitu. Karena mereka dan fasilitas misalnya laboratorium. Nah, itu baru siklus baru tahap pertama tuh. Masuk ke siklus kedua, perlindungan hakinya. Ya, enforcement, perlindungan haki, penegakan hukum, ya, masuk lagi ke sektor swasta gitu kan, permodalan, masuk ke pasar. Nah ini siklus ini terus harus diperbaiki, terus komponen-komponen. Jadi kalau ibaratnya roda itu jeruji-jerujinya harus diperbaiki. Iya karena emang multifaktoral juga ya, emang banyak banget elemen-elemennya. Betul. Dan nanti saya kupas di sini semua. Cuman mungkin hal-hal yang bisa jadi langkah-langkah nih, mungkin
bagi kita nih Om, pelaku-pelakunya gitu ya. Karena kan oke, kita udah memiliki ilmu ini semua ya. Teman-teman jangan juga lupa ya baca bukunya Om Chandra. Tapi kan dari situ kemudian kepustakaan ilmu ini kan ya maksudnya kita sudah miliki gitu. Bagaimana cara kita mengamalkannya gitu, terutama sebagai kita gitu. Kita mungkin nggak apa ya, kita bukanlah roda gigi yang memiliki kuasa yang sangat besar gitu di dalam siklus ini gitu. Kita pelaku seninya gitu. Menurut Om Chandra, what can we do gitu? Ya, jadi begini kan melakukan siklus ini memerlukan berbagai macam profesi ya. Kalau di bidang teknologi nggak hanya insinyur, tapi juga bisnis manajernya, ya, dan juga misalnya permodalannya, gitu kan. Nah, kalau dibilang kreasi di bidang kreasi kita ini, ya kita memang sebagai seniman harus terus memperbaiki, harus terus memperdalam. Tapi juga kita perlu manajernya, ya kita juga perlu organisasi pengumpul royaltinya yang lebih baik lagi. Ini semua komponen ini. Jadi setiap anak muda itu bisa berperan di dalam siklus inovasi ini tergantung minatnya. Mau jadi sarjana hukum yang bagus, mau jadi polisi yang baik, ya, mau jadi periset yang baik. Jadi setiap profesi itu akan berperan di dalam siklus ini asal dia fokus ke bidang yang benar. Bahkan user pun bisa ini ya, bisa menjalankan siklusnya lagi. Oh iya, jadi kita sebagai user misalnya cinta produk tanah air, daripada kita beli produk luar negeri, kita cintailah produk dalam negeri. Itu peran dari user, dari konsumen. Nah, gitu. Setuju. Ini sangat berguna sekali, sepertinya bisa jadi manual nih untuk mudah-mudahan kelanjutannya. Mudah-mudahan saya bahas tentang inkubator, ya, saya bahas tentang startup, saya bahas tentang bagaimana cari dananya, venture capital. Pokoknya mudah-mudahan berguna lah. Berarti semua paralel di dalam bidang teknologi ini tuh berfungsi juga di dalam musik ya? Itulah dibilang seni ya, bukan hanya musik ya, bidang seni lainnya gitu. Om, aku mau nanya nih satu hal yang mungkin jadi pertanyaan kebanyakan viewers juga, kebanyakan mindshifters juga. Agak banting setir ke musik nih. Soal musik tuh sebenarnya cukup kompleks nih yang aku pahami. Karena aku pribadi nih sebagai seorang pelaku, sebagai musisi gitu. Mungkin sebagian besar dari teman-teman aku juga pahamnya juga cuman sekedar mau jadi musisi berarti ngarang lagu, rilis lagu, produksi, terus habis itu rilis aja gitu. Cuman tadi sebenarnya Om Chandra udah sempat bahas soal haki gitu. Banyak banget menurut aku lapisan di Indonesia yang belum aware terhadap sistem hak kekayaan intelektual itu sebenarnya kayak gimana sih, dan royalties. Makanya kemarin jadinya mungkin mungkin peraturan atau kebijakannya udah ada, cuman mungkin sosialisasinya kurang gitu. Kemarin juga sebenarnya ada beberapa kasus yang soal adalah restoran chain ternama gitu ini gitu. Nah, menurut Om Chandra nih, ini in a nutshell nih ya buat para mindshifters, how does it work sih sebenarnya? Perlindungan terhadap musik tuh sebenarnya kayak gimana, dan royalties gitu. Any of this jargon itu sebenarnya kayak gimana? Jadi kalau kita bicara pertama-tama gini, pertama kita jabarkan sedikit ya. Namanya kekayaan intelektual ya. Itu dibagi dua kategori besar. Ya, satu untuk bidang teknologi, ya, satu untuk bidang seni. Ya, di bidang teknologi itu ada perlindungan paten, perlindungan merek, perlindungan desain, itu bilang teknologinya, industrial property namanya. Terus ranting kategori satu lagi adalah seni, yang namanya hak cipta. Nah, di hak cipta itu ada lagi ranting-rantingnya, ada musik, ada buku. Copyright berarti ya pada nantinya. Tapi juga ada subkategori namanya hak yang berkaitan, misalnya untuk para penyanyi dan juga para produser. Sekarang kita fokus ke musik aja, ya, ranting dari hak cipta. Dalam bidang musik pun ada 9 macam hak ekonomi. 9 macam ekonomi hak. Salah satunya adalah yang namanya performing right. Atau hak mengumumkan, ya. Untuk tampil berarti ya, untuk menampilkan kalau lagu kita dikumandangkan di usaha-usaha yang bersifat komersial. Misalnya dikumandangkan di restoran, di televisi, di radio, atau di event kayak di stage pun, di konser ya. Nah, ini perlu diatur perizinannya secara kolektif. Karena nggak bisa kayaknya Kavin sebagai pencipta lagu
itu harus mendatangi 600 radio di Indonesia satu persatu kasih izin, nggak mungkin kan? Iya. Nah makanya dibikin kolektif, ada lembaga manajemen kolektif, LMK. LMK. Sebenarnya udah berjalan sejak 1991, Hmm. LMK pertama Indonesia, jadi sekitar berapa? 35 tahun yang lalu lah. LMK pertama tuh apa Om? Namanya Yayasan Karya Cipta Indonesia. Oh. Itu kebetulan saya yang ngelola, saya general YKJI manajernya, itu ya. YKJI. Tahun 91 udah terkumpul 465 juta rupiah. Sekarang di Indonesia terkumpul 77 miliar. Sebenarnya harusnya lebih besar. Oke. Nah, meningkat terus kan. Tapi sebenarnya potensinya lebih besar. Nah, ini kenapa nggak rapih gitu ya? Itu karena manajemen sebenarnya. Manajemennya kurang profesional. Kurang transparan juga barangkali. Nah, soal transparansi bentar lagi. Iya. Saya terangkan. Jadi kalau di LMKN ini dikelola oleh SDM yang lebih baik lagi, maka peningkatannya akan lebih besar lagi, peningkatan royalti itu. Apalagi konser-konser gitu. Iya. Nah, soal transparansi begini. Soal transparansi itu sayangnya kurang sosialisasi dari laporan-laporan auditing yang sudah dilakukan. Oke. Jadi sebenarnya setiap LMK yang sekarang ada 16 itu semua diaudit tapi tidak pernah diumumkan masyarakat, tidak pernah diumumkan. Nah ini begitu ada peraturan yang mengharuskan ya dan memaksa bahwa semua orang harus mengupload hasil auditing, itu akan lebih transparan gitu. Tapi begini, juga ada ketidakpuasan di antara para pencipta lagu. Iya. Ada yang terima cuma 135 juta ribu, ada yang terima 500 juta. Ada yang nggak terima, malah Ada yang nggak juga. terima. Banyak banget sama Ya, ini keterangannya atau penjelasannya adalah begini. Katakanlah 100 restoran di Jakarta. Iya. Ya. Permisalan ya. Misalnya, simplify gitu. Hanya 20 yang laporannya tersedia. Laporan penggunaan lagu. Iya. Cuma 20 restoran. Seperlima dari Seperlima. angka Yang total. 80 nggak ada kan, nggak ada laporannya. Berarti lagu yang diputar di restoran 80 nggak dapat royalti. Iya. Yang dapat cuma yang 20. Nah kenapa nggak 100? Karena terlalu mahal untuk mengecek 100 itu. Namun demikian sekarang sudah ada teknologinya untuk mendeteksi 100 restoran itu. Nah ini sekarang sedang dibicarakan agar diterapkan di semua restoran itu. Ada semacam device gitu ya. yang bisa ngedeteksi gitu yang ya? bisa deteksi kayak Sajam. Tapi versi Indonesia lah gitu. Ah, Nah, itu mulai sekarang sedang diterapkan gitu. Jadi kembali lagi, karena laporannya nggak lengkap, laporan penggunaan lagu nggak lengkap, jadi yang terima cuma yang 20 restoran itu. Iya. Lagu yang dipakai di 20 restoran, bukan yang 80. Iya. Gitu. Makanya ada yang nggak puas gitu. Ada yang hapus. Dan ada yang nggak dapet juga jadinya. Ada yang nggak dapet karena apa? Ada juga yang nggak dapet karena mungkin lagunya nggak diputar. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Ya makanya kemarin ini sebut aja kali ya, kemarin makanya jadi ada kayak kasus gacoan kemarin lah. Oh, Iya. kalau itu gini, saya juga pernah ngomong di suatu podcast, saya bilang sebenarnya yang namanya gacuan itu kan sudah informasi publik ya. Iya. Itu mereka menunggak 4 tahun. Oh, oke. Menunggak 4 tahun dan ada 60 outlet. Jadi kalau kumulatif ya besar Iya, dendanya. jadinya. Gitu. Iya. Jadi trauma bagi yang belum bayar. Benar. Jadi begini, Lesson learn lah ya jadinya. sebenarnya ada hikmahnya, begitu mie gacuan bayar, itu berbondong-bondong yang lain bayar. Dan mereka yang sudah bayar menuntut keadilan. Jadi Iya. restoran-restoran yang sudah bayar menuntut keadilan, kok yang lain nggak pada bayar. Iya. Jadi penegakan hukum untuk gacuan ini sebenarnya pembelajaran edukasi juga. Iya sebenarnya. Ya mungkin ini jadinya jatuhnya apa ya, dalam tanda kutip semacam tumbal untuk Iya. pembelajaran yang lain lah ya. Iya. Soalnya mungkin jadinya orang-orang pun jadi lebih aware Lebih aware, terhadap sistemnya yang betul. sebenarnya gitu. Iya. Cuman mungkin ya karena apa ya, kualitas Manajemennya kurang Manajemen dan bagus, yang harus SDM. diperbaiki ya. Itu dia. Om, pertama kali terjun ke musik tuh gara-gara apa sih? Terjun ke musik. Saya memang kebetulan kuliah di UI, di fakultas, dan dari situ saya berkenalan dengan musisi-musisi lain. Oh gini, Awalnya banget. awalnya begini, saya ikut vokal group, dan vokal group itu menang di festival Radio Amigos. Casero. Casero. Casero itu tadi. Dari situ jurinya seperti terpesona sama kita. Oke. Pesona. Jurinya itu namanya antara lain almarhum Benny Mustafa, pemain Oh, iya. drummer Iya, jazz legend. legendaris,
Om Benny ini bawa kita ke pemilik studio musika. Oke. Jadi orang tuanya generasi sekarang nih. Ya. Dari situ kita rekaman. Langsung aja tuh ya. Langsung rekaman, mereka lihat, oh ini anak muda berpotensi kayak Kavin Sultan gitu. Amin. Terus kita rekam album pertama dengan lagu pertama yang cukup hits namanya Pemuda. Iya. Nah itu mungkin beberapa di antara kalian sering dengar lagu Pemuda yang sering banget dikumandangkan tiap 17 Agustus ya. 28 Oktober. Oh iya, ada yang 28 Oktober. Sumpah Pemuda. Iya, Sumpah Pemuda. Dan 17 Agustus juga. Ya itu adalah jatuhnya karya yang recognizable banget ya dari Casero. Ya, Pada saat itu dirilisnya tahun 78. Ya, 78. Dan dari situ ya udah kita merintis karya profesional sambil kuliah juga, tidak melupakan kuliah gitu. Iya. Akhirnya lulus juga semuanya. Nah, buat yang kalian ini sebenarnya deket-deket munculnya JGTC tahun ini nih. Nah, buat di antara kalian yang sering concert going ke JGTC atau Just Goes to Campus nih sebenarnya kita kedatangan pelopornya juga. Pada saat itu dari FEB kan itu ya jatuhnya ya? Dari Dulu namanya FE aja, Fakultas FE aja. Ekonomi. Terus begitu pindah ke Depok, kalau nggak salah ditambah jadi B-nya, Fakultas Ekonomi Bisnis. dan bisnis. Betul. Itu mulainya JGTC tahun 1977. Munculnya gimana tuh Om? Pada saat Muncul begini, munculnya pada saat di Jakarta itu orang sudah mulai menggemari jazz, tapi hanya bisa dinikmati di hotel-hotel. Oke. Nah, padahal kalau ke hotel-hotel itu kita harus bayar cover charge kan, Iya. minuman, ya. Nah, FDC lah kalau kata sekarang ya, free drink charge atau apa. iya gitu. betul. Nah, waktu itu kan mahasiswa ya terbatas dong uang sakunya. Iya. Ya nggak, dia harus mau nonton jazz, tapi dia harus bayar FDC tadi ya. Iya. Jadi saya pikir, wah, gimana kalau jazznya kita bawa ke kampus? Pemain jazznya gitu, ada Irang Maulana, ada Om Jack, almarhum semua itu, Jack Lesmana. pionir-pionir, pokoknya musisi jazz legendaris ya. Ya. Kita bawa ke kampus, namanya Makanya Jazz Just Goes to Campus. Oh, awalnya dari situ. Iya, dan istilah Jazz Goes to Campus ini dapat inspirasinya dari istilah ABRI masuk desa. Iya, Jadi iya, waktu itu ABRI ada program Dwi Fungsi ABRI ya sebagai tentara juga sebagai mereka-mereka yang juga bantu di pertanian dan ABRI masuk desa pikir-pikir jazz masuk kampus aja ya, Jazz Goes to Campus. Sekarang ada Jazz Goes to School loh sekarang. Iya, sekarang jadinya ada ya. Udah mulai ada. Susul ya. Gitu. Seru juga itu tingkat berapa tuh Om? Pada saat itu? 2. Tingkat 2 ya, udah bikin. Umur 19-20 lah kira-kira. Terus itu akhirnya menjadi obor yang menyala terus ya Sampai sekarang ya. dan insya Allah tahun ini ke 48. Wah, hebat. Dan kita lagi countdown, insya Allah kalau ada umur kita merayakan yang ke-50 nanti. Tahun 2027 Iya. bertepatan dengan ulang tahun DKI ke-500. Pas banget. 50 500. Itu dia dinantikan. Jazz Goes to Campus gitu dia. Apa yang membuat Om tergravitate ke musik jazz pada saat itu? Oke. Jadi memang sejak kecil orang tua saya muterin lagu Piringan Hitam, jazz. Zaman-zaman vinil ya dulu ya. Dalam vinyl ada Oscar Peterson, Iya. ada Jim Hall, ada Bill Evans ya. Jazz Cats pada masa itu lah ya. Iya betul, itulah. jazz cats. Jadi saya terbiasa untuk mendengar musik jazz ya ke bawah sampai sekarang, sampai mahasiswa gitu. Sehingga lagu-lagu yang saya mainkan tuh banyak jazzy lah gitu Iya. ya. Mungkin kalau jatuhnya jazzy ya karena turunan dari Iya, situ kan. betul. Ya, ntar ada yang marah nih kalau misalkan dibilang jazz. Ini bukan jazz. Ini jazzy, ini bukan jazz ya gitu lah pokoknya. Selama ada improvisasi, selama ada blue notes, selama ada sinkopasi ya jazz. Blue Notes tuh yang miring-miring guys, ya itu. Kayak blues gitu ya. Iya, yang blues. Kalau misalkan dipencet tuh sebenarnya nggak enak, tapi kalau misalkan dalam konteksnya jadi enak gitu. Ya. Itu dia. Betul. Terus lahir Karimata tuh tahun berapa Om? Pertengahan 80-an ya, 84, 85 gitu. Mulai hip lah ya masuk pengaruh fusion. Iya, mungkin dari Japanese fusion juga ya. Ya, ada grup namanya dulu Cassiopeia ya. Teman-teman kalau di YouTube cari ya Cassiopeia pakai C. Itu grup keren banget dari Jepang. Dan banyak sekali mempengaruhi anak muda pada saat itu. Termasuk kami-kami itu. Ya, saya, Om Erwin. Erwin Gutawa, Aminoto Kosin, Budi Haryono, juga Denny TR. Ya. Drummer kita pertama namanya Uca Haryono, tapi sudah almarhum. Terus pada saat itu akhirnya menampilkan musik yang lebih memiliki kebaruan lah ya. Ya, instrumental tapi fusion, jazz fusion gitu.
Betul sekali. Oh iya, lupa memberikan eksposisi. Aku juga sebenarnya tergabung di New Chasero. Itu dia. Kawan-kawan main shifters. Iya. Jatuhnya apa ya? Inkarnasi baru dari Cia. Chasero. Alhamdulillah mau ya. Alhamdulillah. Iya dong, Om. Seru. Lagu-lagunya seru. Materinya asik-asik. Oh, bentar. Sebelum masuk ke dalam teknologi yang jauh lebih futuristik kayak AI dan lain sebagainya. Tadi kayaknya ada yang ke-skip, Om. Mungkin selain performing rights, ada juga mechanical rights. Nah, betul. mungkin bisa diedukasi kepada Ya, para jadi main sebuah lagu itu ya kalau sekarang di streaming ya di DSPs, di digital service provider itu menggunakan dua macam hak, yaitu performing, lagunya dikumandangkan, diputar, didengar, dan juga digandakan, direproduksi. Nah, ini namanya mechanical right. Yeah. Jadi setiap kali ada stream itu ada royalty untuk performing right, langsung dikumpulkan oleh LMKN. Terus ada mechanical right karena direproduksi itu dibayarkan melalui publisher. Oke, berarti kalau si performing tadi kan kita rekap sedikit ya. Performing rights itu berarti hak untuk menampilkan lagu tersebut Ya, atau mengumandangkan lagu tersebut dibayar ke komposernya. Betul. Gitu ya. Sementara itu tadi lewat LMKN. Kalau yang mechanical itu via music publisher. Music Nah, publisher. beda lagi nih berarti. Yang ujungnya juga akhirnya ke pencipta juga. Karena publisher itu punya peran, dia melakukan marketing atas lagu. Jadi misalnya Kavin buat lagu ya. Nah, si publisher ini nanti akan mencarikan penyanyi atau label yang membutuhkan jenis lagu Kavin. Yeah. Jadi punya peran juga publisher ini gitu. Dan banyak ya maksudnya pilihannya Banyak. ada. Sekarang ada Sony, ada Massive ya. Banyak sekali. Iya. Gitu. Performing dan mechanical. Nah, ada lagi namanya synchronization rights. Nah, itu adalah kalau lagu ditempel ke film, ke video. Jadi namanya audiovisual gitu. Jadi lagunya disinkronkan dengan gambar gitu. Oh, makanya namanya sinkronisasi ya. Betul. Berarti kayak jatuhnya kalau misalkan kayak soundtrack atau kayak Bisa, lagu yang apa disebutnya diegetic atau non diegetic gitu aku lupa. Yang pokoknya ada di dalam semesta si filmnya gitu. Kayak misalkan ilustrasi film. Kayak misalkan ada adegan bajai lewat terus ada radionya muter apa. Nah, kayak gitu-gitu kan sebenarnya masuk ke synchronization. Ya, jadi kalau kan. lagu Kavin bikin lagu gitu kan, master jadi gitu. Kan audio tuh. Iya. Nah, kalau mau ditempel ke film, ke audiovisual, itu namanya disinkronkan, sinkronisasi gitu. Berarti itu ada 3 tadi. Izin ya? khusus. 3. 3. Nah, Yang utama. si mechanical itu berarti jatuhnya reproduksi. Ya. Dulu dan sekarang berarti beda dong konotasi si kata tersebut ya. Dulu tuh berarti kan reproduksi tuh kayak fisik. Ya. Gitu kan. Kalau sekarang berarti jatuhnya secara konteks lebih ke anything streaming juga jatuhnya Iya, mechanical. betul. Masuk ke server gitu kan, digandakan di server-server macam-macam gitu. Ya, itu namanya reproduksi gitu. Beda sama zaman dulu kalau fisik kan, kalau CD digandakan berapa CD yang digandakan, nah itu dapat royalty terus, mechanical rights namanya. I see. Om, perbedaan lain apa nih dari perspektif Om nih? Kalau misalkan dibandingkan si era fisik dulu dan era digital sekarang, what other comparisons yang menurut Om, wah ini sebenarnya cukup signifikan nih? Iya, jadi kalau zaman dulu itu memang royalti dari format fisik itu bisa terasa sekali. Ya, karena royalti per kasetnya, per CD-nya atau piringan hitam itu cukup signifikan. Ya, bisa sampai katakanlah 10-12% dari harga jual. Ya, itu udah maksimal sebenarnya ya, sekitar 7-8% lah. Itu udah sangat signifikan kalau format CD itu lakunya ribuan atau bahkan ratusan ribu. Ya. Kalau sekarang udah nggak gitu lagi, tapi lagunya di-streamkan. Di-streamkan. Iya. Nah, ngitung kayak itunya juga beda kan. Sedemikian. Nah, jadi kalau menghitung royalti di stream itu jatuhnya kecil sekali. Kenapa? Karena hasil pemasukan dari subscription ke Spotify misalnya, berapa X rupiah, itu dibagi dengan berapa lagu itu di stream. Semakin banyak lagu di stream, makanya per streamingnya jadi kecil value indeks lagu value-nya. Malah gitu ya. Malah gitu, jadi semakin banyak semakin populer lagu itu, semakin murah dapatnya per streamnya karena jumlah uang yang dapat itu dibagi dengan banyak stream yang semakin banyak gitu. Jadi jatuhnya kecil.
Iya, Jadi kontradiksi kan? agak counter intuitif sih ya. Kantor. Jadi Oleh karena itu, kalau sekarang lagu yang di stream itu sarana untuk promosi sebenarnya. Jadinya jatuhnya gitu ya. heeh. Kalau dia viral gitu, ya dia akan mendapat job manggung lebih banyak Iya. gitu. Jadi kaitannya ke sana. sebenarnya ujung-ujungnya ya itu mungkin itu realitas sedihnya ya. Iya, betul seriusnya. Betul. Ya banyak streaming services Spotify dan lain-lain. Iya. Emang sebenarnya persentase membayar musisinya emang sangat kecil. Kecil. Cuman ya benar tadi kata Om Chandra jadinya jatuhnya itu jadi medium ya. Iya, Medium betul. penyiaran aja ya Betul. buat raising awareness si Betul musisinya. sekali. Nah, Gitu, Vin. Dengan hadirnya dunia digital ya. Kan sekarang kita jatuhnya jadi masuk ke dalam fase ya jatuhnya mungkin revolusi AI. Menurut Om Chandra AI ini posing sebuah threat yang cukup signifikan nggak buat Cukup, para pekerja seni iya. dan musik? Betul sekali. Jadi memang kita sedang merasakan suatu perubahan yang luar biasa. Bukan hanya di Indonesia ya, tapi global ya. Iya. Dan dunia luar juga sedang meraba-raba bagaimana pengaturan hukumnya yang bagus gitu. Karena begini, AI itu kan suatu indikasi dari perkembangan teknologi, inovasi. Balik lagi Inovasi yang sebenarnya dia hebat kan. Namun demikian ada dampaknya terhadap justru pemilik karya gitu kan. Iya. Dimana tadinya kita bikin lagu itu dari dalam diri kita sendiri, ini sekarang mesin yang bikinin buat kita, Iya. ya kan? Sehingga berakibat profesi sebagai pencipta lagu berkurang nih kayaknya, karena mungkin konsumen nggak peduli dengan apakah itu buatan AI atau buatan orang gitu. Dan dampaknya apa? Dampaknya ya pencipta lagu berkurang nafkahnya kan, Iya benar. dan boleh jadi spesies pencipta lagu bisa punah ya, Itu profesi. sedihnya. Dan sebenarnya kita juga udah banyak kasus atau instances udah kelihatan gitu banyak juga kayak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ingin tujuannya memangkas biaya atau waktu gitu udah di replace dengan kayak pencipta jingle. Iya. Banyak sekali korporasi-korporasi sekarang Iya. kayak nyiptain jingle udah Iya. back sound untuk Betul. video promosi apa gitu langsung AI semua. Betul. Namun saya suka juga bicara begini ya, perumpamaannya seperti batik. Ada batik printing yang produksinya bisa ratusan hektar gitu atau ratusan meter. Ada batik tulis yang dibuat secara otentik oleh orangnya itu, dan biasanya hasil batik tulis ini lebih mahal jualan daripada batik printing. Makanya saya percaya bahwa kalau kita membuat lagu benar-benar dari diri kita secara jujur ya, dan menyuarakan ciri khas kita, kepribadian kita, itu akan lain kalau dibuat oleh AI. Benar. Karena kalau AI itu kan kumpulan dari lagu-lagu diaduk-aduk keluar satu gitu kan, Iya. nggak ada kepribadian. Iya benar. Karena jatuhnya juga kan AI kan large language model kan. Kan dia sebenarnya emang Itu dia. mimik aja, Betul. mimikry dari lagu-lagu yang kita ciptakan gitu. Betul. Jadi nggak ada rohnya, nggak ada kepribadiannya Iya, kan. Recycle aja gitu. Recycle aja gitu kan. Tapi kalau kita kan dari dalam diri kita harus benar-benar, artinya harus jujur dan harus benar-benar inspiratif dan keluar ciri-ciri dari kita masing-masing yang pasti berbeda. Kavin sama saya pasti berbeda dong. Ya. Latar belakang, pendidikan, pacar, macam-macam gitu kan, emosinya beda. Jadi bikin lagunya beda dong. Benar. Dan itu yang membedakan lagu Kavin dengan lagu saya. Nah disitulah kalau kita mau percaya itu, maka saran saya kepada anak-anak muda, kalau bikin lagu betul-betul bikin yang benar-benar dari hati ya, dan benar-benar karya diri sendiri gitu. Ya. Dan akan menonjol dibandingkan kalau buatan aduk AI gitu. Nih mau ngelanjutin pesannya nih buat para muda-mudi. Ya mungkin bukan cuman musik nih, cuman buat para pelaku seni secara keseluruhan. Tadi Om Chandra udah sempat sebutin, cuman aku pengen gali lagi. Buat yang putus asa nih, lagi putus asa dan mungkin creative block ya, mengalami creative block. Karena melihat keadaannya di luar sana, aduh, AI di mana-mana. Ya. Terus mungkin tidak pun AI
ratusan, jutaan, puluhan ribu orang di luar sana juga menciptakan karya seni, Iya. menciptakan musik, menciptakan lukisan, karya-karya visual lainnya gitu. Dan ini semua tuh sayangnya tuh karya AI dan karya I don't know kalau misalkan kita juga bisa menyebutnya karya ya, tapi pokoknya ciptaan AI dan karya manusia tuh semuanya nyampur Iya. di dalam satu adonan algoritma yang besar gitu ya. Terus kemudian apa sih sebenarnya tujuannya kemudian dan bagaimana caranya suara kita bisa didengar gitu menurut Om? Ya mungkin banyak sekali strategi-strateginya untuk mencapai viralitas gitu. Iya, Kalau misalnya ada iya, yang ingin iya. mencapai itu atau mencapai engagement yang luas dan lain sebagainya. Tapi aku malah ingin mencari perspektif dari Om Chandra gitu sebagai orang yang sebenarnya bukan dari generasi Gen Z nih. Menurut Om value-value apa yang harus kita kembaliin lagi? Iya. Gimana caranya cutting through the noise dan Oke. menciptakan sesuatu yang beneran dari kita sendiri? Iya, iya. Sebenarnya lucu ya, begini. Kita akhirnya harus betul-betul memahami siapa diri kita ya sebagai fitrah manusia gitu ya. Dan tidak perlu harus mengelu-elukan teknologi. Karena pada akhirnya teknologi itu alat bantu kan ya. Terus, Jadi kita harus betul-betul kembali ke diri kita, siapa diri kita ini. Nah, kalau kita kembali ke diri kita sendiri ya, siapa kita, akhirnya kita menemukan tuh kita eksis di bumi ini kenapa ya? ya, Akhirnya kembali kita menggali, kita menemukan oh ini ada urusan dengan yang lebih supernatural yaitu Tuhan. Ya. Sehingga kalau kita menemukan jati diri kita bisa memberikan hal-hal yang betul-betul dari diri kita dan tidak tergantung dari mesin. Ya, jadi harus kita pahami bahwa mesin itu hanya alat bantu dan setiap diri kita itu punya potensi yang luar biasa yang tidak sama dengan orang lain. Nah itulah menurut saya, disitulah kita harus zoom out. Ya, zoom out secara sehari-hari kalau kita lagi blok tadi itu ya. Iya. Kita zoom out, kita sholat atau kita meditasi, terserah cara masing-masing kepercayaan ya. Iya. Kita zoom out, kita menemukan siapa diri kita sendiri ini ya. Bukan manusia yang harus selalu mengikuti perkembangan teknologi, selalu harus mengikuti fashion yang paling mutakhir. Enggak, kita harus kembali ke diri kita dan kita punya peran sosial. Yeah. Kita punya peran dalam masyarakat, apa yang kita bisa lakukan buat masyarakat. Iya. Karena kalau dipikir-pikir, AI itu singkatan dari apa? Artificial Intelligence. Kalau amal ibadah singkatannya apa? AI juga. Jadi AI, Artificial Intelligence dan amal ibadah adalah sebuah mata uang dan dua sisi yang sama. Bener. Kalau yang satu nggak ada, yang satu juga percuma. Dan mungkin ada penengahnya juga AI yang lain Om. Actual imagination. Itu dia. Nah itu yang penting kan. Jadi kalau kita punya Artificial Intelligence tapi nggak amal ibadah, percuma. Tapi kalau kita punya hanya amal ibadah tapi nggak ikutin teknologi, percuma juga, nggak maju-maju. Kayak Einstein ya, kepercayaan dan sains tuh aku lupa lagi quotesnya yang sains tanpa kepercayaan adalah buta, terus Ya. kepercayaan dan sains adalah lumpuh, pokoknya sebagai betul, itulah. betul. Intinya Ya. makanya kedua tersebut harus. Jadi kalau berbeda. AI tanpa amal ibadah itu namanya sombong. Tapi kalau amal ibadah tanpa AI kesasar. Benar-benar. Dia harus seimbang. Jadi kembali lagi tadi kalau kita blok gitu ya, kita ada sesuatu yang kurang, nggak balance nih. Ya. Itu gara-gara imbalance tadi. Imbalance. Makanya kita blocked. Makanya harus zoom out, pikirkan siapa diri kita ini. Cari perspektif baru ya. Cari perspektif melengkapi yang hilang. Ya. Bahwa tadi AI itu dua sisi dari mata uang yang sama. Wah ini wejangan yang sangat berguna. Terima kasih banyak Om. Berarti sesuai dengan tadi hal yang sifatnya idealistik dan mungkin spiritual ya barangkali ya. Itu harus siklus ini harus beriringan dengan Vin. kebaruan. Betul. Ya sama juga sama ini kan Ya. jatuhnya. Dua siklus juga. Dua siklus. Yang Karena sama-sama. inovasi dan kreasi kan dari intelektual kita kan. Ya. Ini. Tapi harus memiliki kontribusi terhadap masyarakat. Benar. Yaitu amal ibadah tadi. Om Chandra, terima kasih Vin, banyak. makasih banyak Vin atas ya wejangan atas dan waktunya. pertanyaan-pertanyaan yang sangat bermutu. Closing statement. Satu wejangan terakhir.
Om, kalau mau ngasih pesan ke Om Chandra, tapi versi 20 tahun, apa tuh Om? Jadi diri sendiri dan sadarilah bahwa kalian itu punya potensi yang luar biasa dan kita mengharapkan Indonesia maju di pundak kalian. Terima kasih banyak Om Chandra. Terima kasih Kevin. Hai Mindshifters, jadi musik itu bukan cuma soal karya atau bukan cuma soal menciptakan nada, tapi juga soal hak, nilai, dan soal keberlanjutan. Tadi kita udah bahas-bahas banyak banget insight yang menarik dari Om Chandra Darusman. Intinya kita semua harus berani berkarya, tulus kepada diri sendiri, be honest, karena memang itu ya yang pada akhirnya di akhir hari itu bakal shines through melalui segala macam hal dan halang rintang yang akan ada. Dan kita harus melihat segala sesuatu itu sebagai tools, obstacles pun bisa dijadikan sebuah potensi bagi kita untuk maju kembali. So, there we go. That was Mindshift dengan Om Chandra Darusman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Gua Kevin Sultan. Salam Mindshift. Sikat.